iPhone 14 pada umumnya adalah pembaruan yang aman bagi mereka yang sudah menyukai iPhone 13. Itu membuat apa yang menjadi desain ikonik dan agak mengejutkan A15 Bionic tahun lalu, tetapi juga tidak memajukan seni dengan cara yang membantu Apple mengimbangi pesaing. Apa yang kita miliki sekarang untuk pertama kalinya dalam beberapa saat adalah dua tingkatan iPhone yang berbeda, karena kurangnya istilah yang lebih baik basic yang mencakup iPhone 14 ini dan iPhone 14 Plus, dan apa yang disebut premium yang mencakup iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Tahun lalu seluruh lini iPhone mendapat chip A15 Bionic yang sama. Tahun ini Apple iPhone 14 dan 14 Plus mendapatkan A15 Bionic, sedangkan iPhone 14 Pro dan Pro Max mendapatkan A16 Bionic baru. Juga perlu diperhatikan adalah bahwa iPhone 13 mini tidak mendapatkan peningkatan sehingga mungkin akan mencapai akhir masa pakainya. Mengingat betapa miripnya iPhone 14 dengan iPhone 13, tidak mengherankan jika harganya sama di AS yaitu $799 untuk model dasar 128GB. Pre-order iPhone 14 dimulai pada hari Jumat tanggal 9 September dengan penawaran iPhone 14 tersedia mulai tanggal 16 September. Tidak ada yang salah dengan desain iPhone 14, ini adalah replika virtual dari iPhone 13, tetapi mungkin sedikit menderita dibandingkan dengan iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max yang baru. Keduanya menggunakan Dynamic Island baru, zona yang dapat dipertukarkan yang menampung modul True Deep dan menampilkan informasi. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan bahasa desain yang pertama kali diperkenalkan Apple dengan iPhone 12, iPhone 14 berukuran 6,1 inci pada dasarnya adalah sepotong tipis teknologi yang diapit di antara dua potong kaca mewah yang mungkin bukan Gorilla Glass Victus. Layar penutup masih memiliki perisai keramik, yang seharusnya memberikan tingkat perlindungan tambahan. Bodi 173 gram berukuran kira-kira 75,1 mm x 146,7 mm x 7,65 mm dan disatukan oleh pita aluminium yang halus. Penempatan tombol, mikrofon, dan penempatan grill speaker tidak berubah dari iPhone 13. Anda memiliki tombol daya atau tidur yang lebih besar di sebelah kanan dan penggeser hening dengan tombol volume di bawahnya di sebelah kiri. Di antara kisi-kisi speaker dan lubang mikrofon di pangkalan adalah apa yang mungkin menjadi hort terakhir port USB. Sementara Apple menghadapi tekanan dari Uni Eropa untuk mengubah port gadgetnya ke USB tipe C pada tahun 2024, Apple tetap bertahan dengan pencahayaan untuk model ini. Ini adalah iPhone pertama yang menghapus slot SIM fisik demi sistem All eSIM. Sungguh aneh melihat smartphone tanpa panel yang langsung dikenali dan lubang kecil untuk alat khusus untuk mengeluarkan baki SIM. Di bagian belakang adalah susunan kamera persegi yang tampak tidak berubah dari iPhone 13. Ada dua kamera 12 megapiksel, yang satu adalah wide, dan yang lainnya ultra wide. Karena begitu banyak hal yang sama, hal yang paling menarik dari segi desain tentang iPhone mungkin adalah pilihan warna ungu baru yang indah dari Apple. Ungu menjadi warna utama musim gadget ini, dengan Apple mengikuti pengenalan Samsung Bora ungu untuk lini Samsung Galaxy S22. Galaxy Z Flip 4, dan Galaxy Buds 2 Pro. Apple telah meninggalkan layar Super Retina XDR iPhone 13 yaitu 6,1 inci cukup utuh di iPhone 14, masih beresolusi 2532 x 1170 piksel pada 460 piksel per inci. Ini masih memiliki taktik yang mengakomodasi modul True Deep yang diperbarui yang mencakup semua sensor R dan tetap saja kamera 12 megapiksel. Memiliki total 3 kamera di Apple iPhone 14, lebar 12 megapiksel dan ultrawide 12 megapiksel di bagian belakang, dan kamera True Deep 12 megapiksel di bagian depan. Apple mengatakan telah meningkatkan kamera utama dengan aperture 1,5 yang lebih besar dan piksel 1,9 yang lebih besar untuk kinerja cahaya rendah yang lebih baik. Sudut lebar 12 megapiksel tampak tidak berubah. Namun kamera True Deep di bagian depan kini mendukung fokus otomatis, meskipun hanya memiliki beberapa saat di ruang demo, memotret dengan semua lensa dan berpikir bahwa gambarnya terlihat bagus, tetapi membutuhkan lebih banyak waktu. Melihat autofocus baru kamera True Deep beraksi dan dapat melihat bagaimana itu akan berguna. Lalu ada juga beberapa mode kamera baru yaitu mode sinematik, sekarang dapat memotret dalam 4K pada 30 fps dan 4K pada 24 fps. Ada juga mode aksi baru semacam gimbal elektronik yang mengambil video bergelombang dan menghaluskannya dengan memotong secara cerdas dengan cepat.
Meskipun kehilangan cukup banyak video di sekitar subjek, Apple tidak pernah berbicara tentang ukuran baterai, tetapi dikatakan bahwa iPhone 14 memiliki daya tahan baterai terbaik yang pernah ada di iPhone. Itu setidaknya 15 jam, bisa berarti 1 hari atau lebih pemutaran video. Pada ponsel ini masih mendukung pengisian daya nirkabel MagSafe, tetapi tampaknya tidak mendapatkan fast charging. CPU 6 core dan GPU 5 core bukanlah hal yang buruk dalam hal kinerja di berbagai tugas. Permainan di iPhone 14 tentu saja terlihat mulus. Apple telah memperkenalkan sistem thermal yang lebih baik di iPhone 14 dan 14 Plus, yang dapat menyebabkan beberapa peningkatan baterai dan kinerja. Ada beberapa fitur baru yang menarik di lini iPhone 14 termasuk dalam dasar komunikasi satelit darurat dan deteksi tabrakan. Kemampuan komunikasi satelit dibangun ke dalam telepon. Seperti yang dijelaskan Apple, mereka menggunakan antena telepon yang ada dan beberapa algoritma yang kuat untuk mengelola apa yang seringkali merupakan koneksi bandwidth sangat rendah. Ini menekan pesan teks dan juga menawarkan beberapa komunikasi boilerplate yang mudah digunakan untuk memastikan Anda dapat mengomunikasikan hal-hal penting saat diperlukan. Layanan ini dimulai sebagai uji coba gratis, tetapi pada akhirnya Anda harus membayarnya. Deteksi tabrakan yang juga diperkenalkan di Apple Watch 8. Ini mengetahui kapan mobil Anda mengalami kecelakaan dan dapat dengan cepat mengomunikasikan situasinya. Kita akan melihat orang-orang mencoba menipu deteksi dalam waktu singkat. Tidak tahu seberapa baik fitur ini bekerja, dan mungkin kesulitan untuk mensimulasikan crash dan situasi di mana kami membutuhkan komunikasi satelit. Namun apa yang kami pegang lebih kuat adalah seperti apa perangkat lunak. Banyak dari kita telah menjalankan iOS 16 beta publik selama berbulan-bulan, dan sementara tidak ada yang akan kesulitan mengenali desain merek dagang iOS yang berkembang. Lock screen baru sebagai hal pertama yang Anda lihat ketika Anda membangunkan telepon Anda, layar kunci seperti kartu panggil iPhone. Font dan ukuran baru iPhone 14 memiliki tampilan baru yang berani, dan segmentasi gambar yang dapat menempatkan sebagian gambar Anda di atas waktu adalah efek yang menakjubkan. Ada juga lebih banyak utilitas di layar kunci berkat widget yang dapat disesuaikan. Pemilik iPhone 14 baru akan menemukan notifikasi yang didesain ulang dan kemampuan untuk menggunakan beberapa layar kunci dengan mode fokus khusus yang ditetapkan untuk masing-masing layar. Mereka akan mengatur arah multistop di peta baru, mengedit dan mengambil pesan teks setelah mereka mengirimnya, dan mengambil subjek gambar langsung dari foto dan memasukkannya ke dalam aplikasi dan pesan. Itulah sedikit ulasan tentang iPhone 14.